Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah dan karunia-Nya sehingga kita dapat kembali berjumpa dalam program BIM kali ini. Bersama saya Amalia Tina menyapa pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada yang semoga senantiasa dalam keadaan baik dan sehat sehingga dimudahkan dalam ibadah juga dalam segala urusan. Nah, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, dalam edisi BIM kali ini kita akan berbincang tentang tanaman hortikultura. Nah, tanaman hortikultura adalah tanaman hasil budidaya sendiri yang meliputi sayuran, buah, tanaman obat, dan juga tanaman hias. Nah, praktek tanam hortikultura ini beberapa waktu lalu sempat viral dan ramai digandrungi oleh masyarakat Indonesia pada masa pandemi. Banyak nih ibu-ibu yang tiba-tiba jadi gemar nanam bunga gitu ya Mbak ya. Jadi bapak-bapak yang gemar nanam tanaman obat, lalu ada mas-mas dan mbak-mbak yang tiba-tiba kaget atau penasaran gitu caranya nanam tomat itu gimana sih di rumah. Nah, ini adalah salah satu bentuk proses penanaman teknik hortikultura yang bisa dilakukan di rumah. Nah, apakah itu teknik hortikultura, bagaimana manfaatnya dan bagaimana proses sampai penyimpanannya, kita akan bahas bersama hari ini dengan narasumber kita. Ada Ibu Dini Nurilmi Putri Sulaiman, STPM TPS MSC. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Dan di sebelahnya ada Mbak Yani Febriana Ramadan Abdi SSI MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Ya, ini bagaimana, Mbak? Iya, Mbak aja ya, Bapak. Ini bagaimana ini kabarnya Mbak berdua ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, baik dan sehat. Sebenarnya ya. juga baru pertama kali tegang nih, Mbak. Enggak nyata aja. Nah, ini pemirsa MTA TV, kita akan bahas dengan tema pengolahan dan pemanfaatan produk hortikultura. Ini kita akan sama-sama berbincang bagaimana caranya pemanfaatan dan pengolahan produk hortikultura. Masya Allah, susah sekali ini disebutnya ya. Pemanfaatan produk hortikultura dengan beliau berdua ini. Nah, ini Mbak mungkin bisa dijelaskan nih apa itu tanaman hortikultura? Apakah yang saya sebutkan sebelumnya tadi udah benar atau bagaimana ini? Silakan. Siapa dulu yang menjawab? Mbak Dini dulu aja. Oke, terima kasih banyak Mbak Amel ya, kayak panggilnya Mbak Amel. Terima kasih ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau saya menceritakan sedikit tentang tanaman hortikultura ini, jadi tadi secara singkat yang sudah disampaikan oleh Mbak Amel sebenarnya benar. Jadi tanaman hortikultura ini bisa disebutkan salah satu contohnya adalah komoditas buah-buahan atau sayur-sayuran. Tapi hortikultura ini sebenarnya adalah ada beberapa seperti sub-sub komoditasnya. Ada hortikultura tropis, ada hortikultura di subtropis. Jadi tergantung dengan jenis sayur dan komoditas buah ini bisa ditanam di mana. Tapi secara umum hortikultura itu sebenarnya adalah komoditas. Jadi dia sebenarnya bukan suatu teknik penanaman atau teknik pengolahan, itu ada sendirinya. Tapi hortikultura ini adalah suatu komoditas. Nah, komoditasnya adalah buah dan sayur. Oke, gitu. Baik. Nah, kalau hortikultura ini berarti kan tadi budidaya ya, termasuk teknik juga budidaya, komunitas begitu ya. Nah, ini kalau hortikultura ini apa bisa dilakukan di rumah juga? Kalau misalnya kita mau budidaya hortikultura itu bisa dimanapun sih Mbak. Kalau misal di rumah, kalau tingkatan ibu rumah tangga itu bahkan bisa dilakukan. Karena kan tanaman budidaya hortikultura itu kan banyak ya jenisnya, komunitasnya sudah dijelaskan oleh Bu Dini tadi. Yang sudah dijelaskan oleh Mbak Amal tadi di awal. Memang kan salah satunya buah. Sekarang aja di ibu rumah tangga banyak yang menanam buah tomat di depan rumahnya, cabai, pisang, jeruk dan lain sebagainya. Itu kan memang gampang, mudah bisa dilakukan dan ditanam di tergantung jenis buah dan sayurnya gitu Mbak. Berarti hortikultura ini mudah ya, mudah dilakukan untuk semuanya, mudah dilakukan oleh ibu-ibu nih di rumah yang mungkin lagi gabut mungkin ya. Bisa disambi deh tanam-tanam tomat, tanam-tanam cabai. Nah, ini kalau misalnya produk tanaman hortikulturanya sudah berbuah nih, sudah ada yang panen, misal panen cabai, panen tomat. Nah, ini kan pasti ada teknik penyimpanannya. Nah, ini bagaimana teknik penyimpanannya ini? Kalau misalnya teknik penyimpanannya, misal kalau kan banyak sih metode untuk menyimpan atau mengawetkan bahan hortikultura ya, bahan hortikultura. Misal salah satunya kalau misalnya kita mau menyimpan, kita melihat dari beku ya, disimpan di suhu beku atau di suhu dingin. Kalau suhu beku berarti kan freezer ya. Kalau suhu dingin berarti kulkas yang chilling ya, yang suhunya 4-5. Nah, kalau misalnya contoh paling mudahnya kalau kita misalnya mau menyimpan buah yang sudah
sudah misal kita peroleh buahnya. Nah, kita mau menjaga kualitas buah itu tetap segar dan tanpa kehilangan nutrisinya, itu mungkin dengan cara disimpan di kulkas sudah aman. Nah, kalau misalnya kita simpan di suhu lama kelamaan kan akan terjadi reaksi pencoklatan kan. Ya, nah, betul. itu kan juga udah mempengaruhi komposisi nutrisinya. Makanya kenapa salah satu metode yang paling mudah dilakukan oleh masyarakat mungkin nanti untuk menyimpan atau mengawetkan produk hortikultura mungkin dengan cara disimpan di suhu dingin atau suhu beku. Itu sih Mbak Amel. Disimpan di suhu dingin dan suhu beku, berarti di freezer gitu bisa ya Mbak? Nah, tergantung jenis komunitas, entah itu buah, sayur, atau apa yang memang bisa disimpan di suhu beku gitu aja. Kalau misalnya misal kita, kalau misalnya mau buat kayak yang di awal tadi kan, kalau misalnya di suhu dingin buah yang segar itu kan. Nah, kalau misalnya di suhu beku, kalau misalnya pengen menjaga kualitas buah itu, contoh produknya yang paling biasa kita temui sekarang yang lagi viral ya di TikTok ya, atau di Instagram itu es kulkul. Nah, itu mungkin itu salah satu contoh teknik olahan minimal hortikultura itu ya. Jadi es kulkul itu kan buah yang dicuci, dipotong, terus disimpan dibekukan. Nah, itu salah satu contoh pengolahan sih Mbak. Metode penyimpanan pengawetan untuk buah. Baik, nah kalau buah dan sayur nih berarti kan berbeda ya Mbak ya. Apakah buah dan sayur ini tekniknya juga berbeda atau sama saja? Silahkan Mbak Din. Kalau untuk teknik secara umum ini bisa diseragamkan di setiap komoditas, baik itu buah atau sayur. Karena kenapa bisa disamakan? Karena buah dan sayur ini sebenarnya memiliki sifat yang tidak jauh berbeda. Jadi mereka sebenarnya ini sangat sensitif apabila terkena panas, mudah kehilangan vitamin. Kemudian apabila disimpan terlalu lama juga di suhu ruang, ini mudah cepat sekali mengalami kerusakan karena dia tinggi gula, kemudian kadar airnya juga tinggi, sehingga secara umum untuk teknik pengolahan baik buah atau sayuran ini sama. Kemudian tadi seperti yang dijelaskan oleh Mbak Yeni, tadi seperti olah minimal misalnya bisa disimpan di suhu ruang, bisa disimpan di suhu dingin atau di suhu beku. Sebenarnya juga bisa ditambahkan dengan beberapa pengolahan-pengolahan tertentu. Misalnya contohnya pembubukan. Jadi seperti cabai atau tomat. Misalnya kan cabai itu banyak yang kita kenal dengan ada cabai bubuk. Nah, sebenarnya ini juga salah satu adalah bentuk pengolahan untuk memperpanjang umur simpan dari si produk cabai atau produk hortikultura lain. Jadi sebenarnya tidak hanya cabai saja yang bisa dibuat dalam bentuk bubuk begitu. Karena apabila di dalam bentuk bubuk umur simpannya lebih banyak karena tadi kadar airnya sudah dikurangi. Kemudian tapi di sini walaupun disimpan dalam bentuk bubuk, biasanya ada beberapa teknik-teknik pengolahan yang digunakan sehingga tidak mengurangi kandungan nutrisi dari si produk hortikultura tadi yang kita olah seperti cabai bubuk atau yang lainnya. Berarti itu kalau misalnya dibikin bubuk ya Mbak ya tadi, apakah gizi dan vitaminnya juga masih sama atau bagaimana? Atau berkurang? Secara umum tidak. Jadi sebenarnya ada beberapa kandungan-kandungan vitamin ini yang rentan bisa hilang karena suatu proses. Jadi contohnya ada vitamin C di dalam buah misalnya, di buah jeruk. Kemudian ada namanya kandungan antioksidan, kandungan flavonoid. Nah, kandungan-kandungan ini sebenarnya mereka rentan terhadap panas. Nah, ketika suatu produk ini tidak diolah menggunakan panas, jadi ada suatu teknik yang bisa menggunakan proses pembubukan tanpa menggunakan suhu panas. Nah, jadi ketika ada proses pembubukan namanya menggunakan freeze drying. Jadi menggunakan teknik dingin beku. Menggunakan proses pembubukan dengan suhu freezer gitu. Nama tekniknya freeze drying. Nah, ketika dilakukan proses itu tidak ada proses panas, jadi kandungan gizinya tetap sama, segar walaupun dalam bentuk bubuk. Kalau freeze drying tadi, apakah bisa juga diterapkan oleh ibu-ibu rumah tangga nih yang di rumah? Nah, ini masalah harus ada alatnya Mbak. Ada alatnya. Proses pembubukan itu ada alatnya sendiri. Makanya metodenya namanya freeze drying. Nah kalau yang bisa dilakukan ibu-ibu di rumah nih selain pembekuan tadi apalagi Mbak? Kalau teknik pengolahan hortikultura. Mungkin ini Mbak, biasanya kan kalau orang-orang kalau hortikultura itu biasanya ini cara pengawetannya itu dibuat manisan, salah satunya itu olah minimal juga manisan dengan cara diberi tambahan sirup. Itu kan gula sirupnya mungkin dengan konsentrasi rendah lah, karena kan kalau misalnya kebanyakan gula karena buah dasar juga udah manis ya? Juga ada gula gitu kan, pati dan lain sebagainya. Makanya hal simpel yang biasa dilakukan oleh ibu mungkin bisa dibuat manisan. Itu cara satu pengawetan sih, metode pengawetan olah minimal. Jadi kalau dibuat manisan kan aman. Kayak tomat kemarin kan saya pernah melihat ibu-ibu rumah tangga mungkin yang di sekitar rumah saya itu pada waktu mau lebaran itu biasanya biasanya kan manisan itu kan dari atau manisan apa ya, cermi atau kurma ya.
Ya, manisan itu. Nah, itu tomat bisa dibuat manisan. Jadi bisa. diawetkan. Jadi memang mungkin dari segi komposisi nutrisinya yang dari awal tapi masih lengkap. Komposisi nutrisinya masih ada. Cuma mungkin berkurangnya berapa persen, tapi ditambah dengan komposisi lain. Mungkin kan ditambah gula. Jadinya gulanya semakin tinggi gitu kan. Kalau misalnya itu dibuat manisan gitu, Mbak. Selain manisan mungkin ada juga beberapa metode untuk pengolahan produk hortikultura itu biasanya dibuat kayak olahan selai jelly gitu. Itu kan mudah dilakukan kan sama ibu-ibu dan teman-teman semua mungkin yang di rumah nanti kalau misalnya punya tanaman hortikultura bisa diterapi nih gitu. Cuma sebelum mau menerapkan metode tersebut memang harus ada tahapan-tahapan tertentu. Misal buah itu harus dipastikan dalam keadaan segar dulu, Mbak. Itu buah kalau misalnya mau dikonsumsi kan harus dalam keadaan segar ya. Nah, barulah nanti dicuci, diolah, mau diolah apa gitu. Gitu, Mbak. Bisa ya, berarti dengan selai tadi ya. Nah, kalau selai berarti nggak semuanya dong, Mbak? Nggak semua produk hortikultura dong? Biasanya kalau selai apa aja sih produknya? Dari produk apa saja gitu? Saya selai bisa sih. Begini. Sebenarnya selai bisa ya. Sebenarnya selai itu bisa semua bisa semua. Iya, buah-buahan semuanya bisa. Buah-buahan semuanya itu bisa. Jadi sebenarnya yang ada beberapa kandungan-kandungan yang dibutuhkan untuk membuat selai. Jadi selai itu kan teksturnya agak keras, kental keras. Iya, viskosnya agak rendah ya. Kemudian itu biasanya memang ada digunakan beberapa kandungan-kandungan yang penting dia tuh punya ada yang namanya pektin, kemudian dia tuh punya kandungan selulose yang tinggi. Nah, gulanya juga kalau bisa kandungan di buah tersebut atau di selai tersebut tinggi. Nah, itu bisa dibuat produk selai. Begitu. Tadi sempat disebutkan ada pektin. Nah, ini apa ini, Mbak? Pektin itu? Jadi pektin itu sebenarnya salah satu turunan karbohidrat atau polisakarida gitu, Mbak. Jadi polisakarida itu biasanya ada di buah-buahan. Nah, pektin itu bisa mengikat air sehingga tekstur dari si selainya bisa lebih kental gitu. Jadi selai itu biasanya dengan tekstur yang lebih kental itu bisa membantu si pektin itu bisa digunakan di selai tersebut. Kalau pektin itu sudah ada di dalam buahnya atau kita nambahin sendiri? Biasanya sudah ada di dalam buah. Tapi buahnya. Mau ditambahkan juga bisa. Tapi kalau menurut saya di buah-buah yang sudah matang itu biasanya pektinnya sudah tinggi. Jadi kita lebih cenderung apabila ingin buat selai cenderung menggunakan buah yang tingkat kematangannya sudah tinggi gitu, Mbak. Jadi ada beberapa memang buah, sayuran, buah ya Mbak ya, kalau selai itu kan buah ya. Jadi kan dilihat dulu kandungan di buah itu. Kan ada juga yang memiliki kandungan pektinnya tinggi, terus asamnya rendah. Karena kan kita buat selai kan harus ada, kita harus melihat komposisinya pektin sama si asam gitu. Misal kalau komposisi pektinnya tinggi, asamnya rendah, berarti kita perlu menambahkan asamnya. Nah, asamnya bisa didapatkan dari ekstrak jeruk lemon. Biasanya kan kalau orang buat selai itu kan mesti itu. Atau enggak ditambahkan asam sitrat gitu. Asam sitrat kan mungkin itu menurut Mbak itu mungkin itu kan bahan kimia, tapi itu food grade, aman dikonsumsi berarti. Nah, kayak pektin. Kalau misalnya pektinnya rendah di buah nanas, kan nanas itu kan pektinnya rendah ya, tapi asamnya tinggi karena kan asam ya. Nah, itu bisa ditambahkan dengan pektin buatan. Tepung pektin itu bisa didapat sih memang Mbak. Di sini juga di pasar sudah dijual pektin itu. Dan itu aman karena food grade. Jadi kalau udah kata food grade berarti kan aman dikonsumsi untuk semua orang. Gitu. Kalau pektin itu apa juga tergolong dalam bahan pengawet, Mbak? Bukan. Oh, bukan ya? Bukan bahan pengawet, melainkan itu kan sudah ada di buahnya sendiri pektin itu kan. Karena kan sesuai yang disampaikan oleh Bu Dini tadi ya, dia juga termasuk senyawa polisakarida kan, turunannya dari karbohidrat. Nah, itu sudah ada di buahnya sendiri. Jadi bukan bahan pengawet. Kalau misalnya memang membutuhkan kayak tadi ya, nanas itu kan membutuhkan pektin buatan tuh. Nah, itu kan bukan bahan pengawet. Nah, karena kan itu dibuat dari buah sendiri kan didapatkan pektin buatan itu, konsentrat tepung gitu, tepung pektin kalau nggak salah namanya itu. Baik, berarti kalau ditambahkan pektin nggak berarti ditambahin pengawet gitu ya? Berarti masih aman ya Mbak ya? Nutrisinya masih sama? Oke, berarti bisa diterapkan nih ibu-ibu di rumah, bisa tadi ada pembekuan ya Mbak ya, terus ada tadi proses pembuatan selai gitu. Nah, tadi ada juga disebutkan proses pembuatan jelly. Ini bagaimana Mbak? Jelly ini malah yang biasanya familiar ya. Lebih familiar. Sebenarnya bisa banyak jadinya, jadi bisa permen, ada yang namanya permen jelly atau bisa jelly dalam bentuk puding.
Jadi ada puding buah atau misalnya yang seperti jelly dalam minuman, jadi minuman-minuman jus kemudian ditambahkan jelly-jelly buah. Nah itu sebenarnya pembuatannya juga sebenarnya sangat mudah. Jadi yang penting ada buah dengan tingkat kematangan tertentu, kemudian itu dihaluskan dulu. Jadi bisa pakai blender, pasti di rumah ibu-ibu pasti punya blender ya di rumah. Nah itu di blender, kemudian diambil sari buahnya, bisa disaring, diambil sari buahnya, kemudian nanti di sini bisa ditambahkan ada yang namanya pengental. Ya, pengental ini bisa kita peroleh misalnya kalau mau membuat puding, bisa diambil dari, biasa ada agar pengental atau glukoman pengental yang ada di toko bahan kue itu pasti ada dimanapun. Nah, itu bisa tambahkan pengental, kemudian nanti tinggal didiamkan, ditunggu beberapa saat, nanti pasti akan berubah teksturnya menjadi lebih keras gitu. Nah itu bisa disajikan dalam bentuk minuman atau bisa disajikan di konsumsi langsung atau misalnya bisa dibuat dalam campuran es buah gitu Mbak untuk produk jelly tersebut ini. Nah apakah harus di blender Mbak? Kalau dipotong aja terus dicampur di agar-agar gitu bisa nggak Mbak? Oh bisa Mbak. Bisa ya? Bisa itu malah kemarin kan kami ini ya praktikum ya kemarin itu sama mahasiswa itu juga kayak gitu. Jadi mahasiswa itu kami tuntut untuk berinovasi. Jadi kita sediakan bahan dasarnya ini. Nah kamu silakan berinovasi. Nah mereka tuh berinovasi macam-macam buat pudingnya. Jadi tidak hanya diambil sarinya sesuai dengan puding tadi, bisa dibuat puree. Puree itu kayak bukan jus gitu bukan. Jadi lebih kental dari jus ya? Iya lebih ya, teksturnya lebih kental, jadi lebih keras masih dalam bentuk masih komposisi buahnya masih ada gitu kan. Nah itu mereka campurkan atau enggak bisa dipotong-potong ditaruh di atasnya pudingnya juga nggak masalah gitu. Jadi nggak apa-apa. Jadi nggak harus dibuat sarinya, tapi juga bisa dibuat puree gitu. Namanya puree itu apa sih? Kalau orang-orang ibu-ibu bubur smoothies ya. Smoothies kalau ada trennya gitu. Kalau mahasiswa sih puree Mbak, jadi nggak terlalu. Kalau puree kan kandungan nutrisinya masih banyak. Kalau puree itu berarti pure buah ya? Buah di blender nggak ada tambahan air, gula dan lain-lain. Oke, baik. Berarti ini sudah ada tadi 3 cara nih ibu-ibu. Tadi ada dibekukan, lalu ada dibuat selai, lalu ada 3 dibuat jelly. Nah ini tentunya bisa jadi solusi nih buat ibu-ibu yang mungkin bisa mau mengkonsumsi buah ya, biar ketahanan buahnya ini agak lebih lama gitu deh. Bisa dibuat tadi beberapa tadi. Nah kalau dibuat seperti itu, kira-kira jadi tahan berapa lama sih Mbak? Silakan Mbak Didi. Kalau dari tahanan memang buah ini cenderung singkat ya Mbak untuk umur simpannya. Nah jadi untuk buah segar saja itu biasanya tergantung dengan komoditasnya. Ada komoditas beberapa buah yang memiliki bisa sampai 1 minggu 5 sampai 7 hari. Tapi ada beberapa buah yang 3 sampai 4 hari itu udah memiliki, sudah kelihatan sifat fisiknya cenderung mengalami kecoklatan atau pembusukan dan lain-lain. Nah ini kalau misalnya kita buat menjadi produk olahan, misalnya selai. Selai di sini cukup panjang untuk proses untuk umur simpannya. Sini bisa sampai, yang penting jadi selai tersebut ditutup dengan baik, jadi tidak mudah terkena kontaminasi udara yang terlalu lama karena dia masih tinggi gula, jadi takutnya nanti mudah berjamur. Jadi untuk penyimpanannya lebih aman di suhu kulkas 4 sampai 5 derajat. Untuk penyimpanannya apabila di suhu kulkas itu bisa sampai sekitar 1 bulan. Jadi kemarin ya kita juga sempat ada membantu ibu-ibu PKK di daerah Pranan ya, Sukoharjo. Mereka di sana karena produk jambu airnya sangat melimpah. Nah, jambu airnya itu dibuat selai dan jambu air bisa ya? Bisa. Jadi jambu airnya itu dibuat selai. Itu tahan sampai 1 bulan. Sama sirup kalau nggak salah ya kemarin itu. Sirup jambu biji. Sirup. Jambu air. Oh, jambu air. Sirup jambu air. Jadi kayak jadi dibuat seperti sirup kayak sirup ABC gitu. Ya kayak sirup yang di pasaran gitu bisa. Baik. Nah, ini Mbak ini ada banyak sekali ya. Ini tadi belum disebutkan juga kalau yang misalnya jelly sama perebusan ini bisa tahan berapa lama, tadi belum disebutkan juga. Tadi juga belum disebutkan bagaimana cara pengolahannya. Nah, ini Mbak mungkin bisa disebutkan setelah informasi berikut ini ya Mbak ya. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, banyak sekali yang ingin kita bahas, tetapi akan kami lanjutkan setelah informasi-informasi berikut ini. Dan bagi pemirsa yang ingin bergabung, bisa melalui telepon di nomor 0271 679 3000 atau WhatsApp dan SMS di nomor 0811 2553 3000. Akan kami lanjutkan setelah informasi-informasi berikut ini.
Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program BIM. Kali ini masih dengan tema pengolahan dan pemanfaatan produk hortikultura bersama dengan narasumber kita, dosen UNS Prodi Teknologi Hasil Pertanian. Tadi kita sudah bahas tentang bagaimana pengolahan pada buah ya Mbak ya. Bagaimana pengolahan pada buah, tadi ada jelly, lalu ada selai, lalu ada pembekuan begitu. Nah, kalau sayur, nah produk hortikultura kan tidak hanya buah ya Mbak ya, ada sayur juga. Nah, sayur apakah juga bisa diolah dengan teknik ini gitu? Atau kalau sayur, Mbak Yani? Oke, kalau misalnya sayuran itu memang sedikit berbeda dengan buah ya. Kalau buah kan bisa saja sampai jadi produk kayak selai tadi cerita. Tapi sayur kan mungkin bisa dijadikan sebagai asinan kalau misalnya produk gitu. Tapi kalau misalnya pengolahannya ya agak berbeda ini ya. Kalau sayur itu sistem pengolahannya kan ada beberapa sih, misal tahapan gitu. Yang pertama mungkin pasti pencucian ya Mbak ya. Kan nggak mungkin kalau misalnya sayur mau dimakan, mau dikonsumsi, nggak dicuci dulu, iya kan? Karena kan sayur kan ditanam, takutnya nanti pestisidanya ikut, nah berpengaruh ke kesehatan. Nah makanya perlu dicuci. Terus habis itu bisa tahapan pre-cooling atau didinginkan, entah itu ditaruh di kulkas, tapi suhu dingin ya Mbak. Nah, suhu dingin bukan suhu beku. Nah, bukan. Nah, bisa juga di blanching. Blanching ini metode perebusan sih, salah satu bagian metode perebusan, tapi dengan suhu 75 sampai 90 kan. Nah, itu dalam waktu yang sangat cepat. Beda dengan teknik perebusan. Nah, blanching sama perebusan ini berbeda nih. Cuma bedanya apa nih? Nah, kalau blanching ini bagian dari perebusan, cuma kan mungkin tergantung pada waktu. Nah, waktunya blanching itu cepat. Kalau perebusan kan misal kita kalau ngerebus telur, itu kan sampai matang lama kan. Nah, kalau blanching itu cepat. Apalagi kita kalau merebus sayur dan buah. Sayur itu kan nggak perlu direbus terlalu lama ya Mbak. Kalau misalnya kita masak sop atau apa, tumis atau apa kan kita nggak perlu terlalu lama menumis atau merebus. Kayak misalnya memasak sayur apa bening ya, itu nggak perlu terlalu lama itu. Sayur itu nggak perlu terlalu lama direbus. Cukup 1 sampai 2 menit atau nggak sampai lebih dari 3 menit Mbak. Biasanya kan memang batasan waktu blanching itu kan sekitar 1 sampai 15 menit ya Mbak ya. Tapi kalau biasanya sayur tuh kalau saya ngerebus itu nggak sampai 10 menit, jadi cepet lah gitu. Karena kan apa, kalau misalnya semakin lama direbus kan itu layu ya. Ada juga sayur kalau misalnya direbus terlalu lama warnanya juga berubah. Iya betul. Nah itu sudah hilang nutrisinya, sedikit hilang nutrisi. Makanya jadi harus paham ibu-ibu ini di rumah ini. Ya ini biasanya ibu-ibu ini kalau masak sayur Mbak, ini sayur udah masuk nih, terus dirasain kok kurang garam ya. Nah ini sambil direbus ini lama banget. Nah ini ya yang bikin ternyata nutrisinya kurang ya Mbak ya, berkurang gitu. Iya, jadi terlalu lama ngerebusnya itu loh Mbak. Oh baik, berarti kalau blanching ini nggak terkait sama misalnya, saya tuh taunya blanching itu banyak sedikitnya air Mbak? Ya, juga berpengaruh juga gitu. Jadi lama waktu itu juga berpengaruh. Sebenarnya blanching itu kan metode bagian dari perebusan kan sebenarnya. Kalau dari segi pengertian kan metode perebusan gitu kan sebenarnya. Berarti kan blanching sama perebusan itu hampir sama gitu. Cuman beda waktunya aja. Iya gitu. Kalau perebusan kan kita ngerebus telur, kayak kita ngerebus air sampai mendidih kan. Nah, itu berapa lama? Nah, telur itu juga sampai matang gitu kan ya Buding ya. Sampai lunak sayurnya, sampai hilang juga nutrisinya ya. Maunya mau konsumsi sayur biar sehat, malah nggak keserap nutrisinya karena sudah hilang di perebusan tadi. Nah ini berarti harus diperhatikan waktunya juga ya Mbak ya. Nah kalau selain blanching nih apa ada lagi atau nggak ada kalau sayur? Sayur mungkin sayur tuh blanching sebenarnya ada berbagai macam teknik blanching sih Mbak. Ada blanching pakai air, ada juga blanching yang steam. Jadi uap. Nah, sebenarnya steam pakai steam ini sama kayak teknik pengukusan. Nah kalau misalnya ada beberapa vitamin nih yang larut air, itu bisa hilang ketika ada proses blanching menggunakan air atau tadi perebusan. Nah kalau misalnya kita ingin konsumsi vitamin yang sebenarnya kita itu larut air seperti vitamin C atau vitamin A yang larut air. Nah kita nggak pengen hilang nih vitamin C, vitamin A-nya. Kita bisa pakai teknik blanching dengan uap atau dengan teknik pengukusan. Nah pengukusannya juga sama, itu tidak boleh terlalu lama waktunya. Kalau misalnya sampai 3 menit aja. Ditumis beda lagi itu pengolahan ya, lebih langsung ke pengolahan ya. Tapi kalau kan ini kan lebih bagaimana sih cara menjaga sayur itu bisa tetap kualitas vitaminnya tetap terjaga, masih terjaga, terus masih segar gitu kan. Kalau ngukus sayur pernah kan yang dibuat
kulupan ya, nama bahasa Jawanya kulupan, lalapan itu. Oh, lalapan. Mbak. Oh, iya bisa. Baik, berarti mudah ya Mbak ya sebenarnya ya kalau Iya. pengolahan hortikultura pada sayur ini cukup tadi di blending sebentar aja nih Ibu-ibu 1 sampai 2 menit gitu ya. Bisa Maksimal lah Mbak, maksimal maksimal 5 menit lah. maksimal 5 menit boleh. Nah, masih bisa dinikmati juga nutrisinya, masih bisa dinikmati juga vitaminnya di dalam sayurnya ini. Nah, kalau buah, kembali ke buah tadi ya Mbak ya. Tadi sudah ada disebutkan teknik pengolahannya ada jelly, selai dan juga pembekuan. Tadi kalau jelly selai ya. Tadi kalau selai bisa tahan 1 sampai 1 bulan. bulan. Nah, kalau jelly Mbak bisa tahan berapa lama? Nah, kalau untuk jelly ini sendiri sebenarnya dia prosesnya kan karakteristiknya masih tinggi air. Jadi sebenarnya ini masih harus disimpan di suhu dingin. Kemudian waktunya agak singkat, paling hanya sekitar 1 minggu atau 1 minggu lebih. Jadi 7 sampai 8 hari gitu, nggak bisa sampai 1 bulan. Karena biasanya jelly ini karena kadar airnya masih tinggi, jadi bakteri ini senang dengan produk yang kadar airnya masih tinggi, kadar gula masih tinggi, ini bakteri senang. Jadi kalau misalnya memang ingin benar-benar yang kadar airnya kurang, kemudian vitaminnya masih tinggi, ini daripada jelly mungkin ibu-ibu bisa memilih produk olahan menjadi selai. Baik, tadi juga ada pembekuan. Ya, Berapa atau lama itu Mbak pembekuan? Kalau pembekuan ini bisa lebih awet justru Mbak. Ya, tapi biasanya kalau untuk proses pembekuan ada beberapa kandungan-kandungan ini memang yang hilang karena ada beberapa komponen-komponen vitamin ini yang akan hilang ketika proses pembekuan tadi. Jadi nggak semua vitamin bisa bertahan di proses pembekuan. Tapi untuk umur simpannya jauh lebih panjang daripada selai ataupun jelly. Baik. Kalau pembekuan ini apakah ada batasnya? Misalnya kalau buah ini bisa dibekuin segini lamanya, buah ini bisa dibekuin segini lamanya. Karena saya tuh pernah Mbak bekuin melon. Jadi udah dipotong melonnya, saya bekuin kan. Itu lama gitu loh kayaknya. Terus saya keluarin, dia tuh jadi nggak ada rasa manisnya gitu. Padahal waktu seger ada manisnya. Nah, ini berarti apa ada kayak jaraknya yang maksimal untuk dibekukan berapa lama gitu? Sebenarnya kalau misalnya lama pembekuan itu, kalau buah itu memang nggak sampai 1 minggu itu sudah berubah rasanya. Jadi kan kalau misalnya kita mau membekukan, tujuannya kan kalau misalnya saya tuh pernah Mbak membekukan buah. Jadi kalau misalnya mau dikonsumsi, udah saya potong buahnya, saya bekukan aja biar seger kalau misalnya kita makan, kalau kita konsumsikan. Nah itu udah beda rasa, besok itu udah beda rasa, 2 hari udah beda rasa, tapi masih segar. Nah itu mungkin yang sudah dijelaskan oleh Bu Dinda tadi ya, sedikit ada komposisi nutrisi yang hilang gitu kan. Tapi kualitasnya memang masih segar dan bisa bertahan lama, tapi tahan lamanya mungkin nggak sampai berbulan-bulan gitu kan. Jadi gitu. Mungkin lebih awet lagi kalau misalnya memang ingin mempertahankan dibuat manisan gitu, kayak manisan proses buah. Untuk buah jadi bisa milih manisan atau jelly atau selai. Baik. Nah, kalau selai tadi ya Mbak ya, kan tadi caranya direbus nih. Nah, saya tuh pernah dengar ada beberapa bahan yang kalau direbus nutrisinya berkurang. Nah, ini apakah dengan teknik selai ini tetap masih ada walaupun kan itu juga direbus tadi? Nah, ini apakah masih ada gitu? Sebenarnya selai di sini bukan direbus ya, Pak ya. Seperti dipanaskan sampai mengental. Jadi setelah dihaluskan kemudian diperoleh bubur buah atau puree tadi, kemudian dipanaskan hingga mengental. Nah, proses pemanasan ini tidak boleh terlalu lama juga karena kalau misalnya, karena tadi sudah ada beberapa tambahan-tambahan ya, seperti tambahan pektin, kemudian ada tambahan pengental. Nah, ketika memang sudah agak mengental, baiknya apinya sudah boleh dimatikan. Jadi karena nanti akan ada sisa panas-panas dari panci yang akan tetap tersalurkan ke selainya. Jadi nanti lama-lama selai tersebut akan mengental. Jadi nggak perlu dipanaskan terlalu lama. Karena benar tadi ketika buah atau sayur itu dipanaskan, bisa menghilangkan beberapa nutrisi-nutrisi. Baik. Berarti nggak boleh terlalu lama juga ya Mbak ya, sampai dia mengental aja gitu. Jadi biar nutrisinya juga tetap terjaga gitu ya Mbak ya. Nah, ini ada telepon Mbak, kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu silahkan dari mana dan pertanyaannya Ibu? Dari Ibu Sim Mbak Tina di Pacitan. Oke, silahkan Ibu pertanyaannya. Ya, yang saya tanyakan, Mbak, apabila buah itu sudah di jus, lantas kan
nggak langsung kita minum semua, masih ada sisanya. Apabila ditaruh di pendingin itu kira-kira tuh naruhnya pendingin yang di mana dan jangkanya itu berapa hari, seperti itu. Juga apabila sayuran ditaruh dalam kulkas itu berapa hari untuk vitaminnya itu supaya tidak terlalu banyak yang hilang, itu berapa lama? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri dari Pacitan. Ini Mbak boleh dijawab terlebih dahulu nih. Tadi Ibu Sri bertanya, kalau misalnya jus nggak habis, ini disimpannya di mana gitu? Oh ya, gimana tuh? Mbak ini boleh. Oke, kalau misalnya jus tidak habis ya, biasanya kalau saya ya, kalau misalnya memang kan harus sesuai teori yang sudah saya ajarkan ini. Iya. Jadi biasanya kalau saya minum jus kalau nggak habis itu biasanya saya simpan di suhu dingin, chilling. Oke. Ya, gitu. Di freezer ya, di freezernya ya? Bukan. Oh, bukan. Chilling, Mbak. Di bawahnya freezer. Iya, Oke. chilling suhu 4 sampai 5 derajat. derajat Celcius gitu. Jadi yang di chilling itu bukan yang dibeku ya, Mbak. Di freezer Oke. bukan. Nah, karena kan dibeku nanti malah jadi es. Iya, jadi es batu. Iya kan, makanya kenapa kok mesti saya kalau misalnya beli es apapun itu ya mesti saya simpan di suhu dingin. Karena kan untuk menjaga biar segarnya itu kan. Orang kan kalau mengkonsumsi es itu kan biar dia segar gitu kan. Padahal udah rasanya udah berbeda meskipun diminum 2 hari lagi gitu kan. Gitu. Berarti bisa disimpan di chilling tadi ya, di bawah freezer nih Bu Sri. Terus yang kedua pertanyaannya, kalau sayur disimpan di kulkas bisa berapa hari begitu? Nah, kalau sayur ini sebenarnya karena tadi umur simpannya sangat sedikit. Kalau misalnya mau disimpan di lemari ini sebenarnya ada tekniknya, Mbak. Jadi sayur ini baiknya dicuci dulu, kemudian dipotong-potong. Nah, itu kemudian disimpan dengan kalau bisa misalnya di ibu-ibu di rumah pasti punya box atau punya Tupperware. Nah, itu di bagian bawahnya dikasih tisu. Jadi bisa dikasih. Jadi fungsi tisu ini nanti untuk menyerap air karena tadi kadar airnya tinggi, jadi agar tidak mudah lembab si sayurnya. Karena apabila sayur ini mudah lembab, dia semakin cepat untuk mengalami kerusakan fisiknya, baik dari daun atau dari batang si sayuran ini. Kemudian mungkin cara yang kedua bisa ditambahkan plastik wrap. Plastik wrap kan sangat mudah untuk ibu-ibu temukan mungkin di toko-toko atau di swalayan. Nah, contoh beberapa sayur-sayur misalnya seperti wortel atau misalnya seperti brokoli, ini agar lebih awet, bisa ini digunakan dibungkus dengan plastik wrap, kemudian disimpan dalam kotak juga. Nah, itu biasanya lebih awet, jadi bisa sampai 3 atau 4 hari. Mungkin biasanya kalau sayur hanya dibeli dari pasar, kemudian belum dicuci, belum dipotong-potong, belum dibersihkan, langsung disimpan masuk kulkas, itu biasanya 1 sampai 2 hari nanti cepat layu. Tapi kalau misalnya dicuci dulu, kemudian dibersihkan, disimpan dengan baik di dalam kotak itu, dan isinya memang jangan dipisahkan dengan produk-produk yang lain. Jadi isinya kalau bisa apabila disimpan di kotak, sayur aja isi di dalam kotak tersebut, itu insya Allah lebih awet, bisa 3 sampai 4 hari gitu. Baik, berarti ada teknik penyimpanannya juga ya Mbak ya, biar sayur ini tetap segar dan nutrisinya masih tetap terjaga. Nah, ini Mbak ada pertanyaan masuk lagi Mbak. Kalau towing bagaimana Kak? Teknik towing untuk sayur, kalau buah? Teknik towing untuk sayur tuh biasanya digunakan apabila setelah dari proses freezing, jadi proses pembekuan. Nah, biasanya di sini harus bisa masukkan ke dalam air ya. Jadi dari produk yang beku tadi bisa direndamkan dalam air, atau di dalam apabila ingin pembekuan freezing towingnya lebih cepat hilang esnya, bisa sambil direbus, tapi rebusnya jangan terlalu lama. Tapi di dalam rebusan itu ditambah mangkok, jadi dalam mangkok kemudian ada sayur, jadi dia nggak kena airnya langsung jadi gitu, airnya di cuman luar panasnya aja. Jadi memanfaatkan uap dari si air rebusan tersebut untuk menghilangkan es dari freezer yang tadi. Itu kalau sayur. Nah, kalau buah apa bisa juga Mbak? Sama. Oh, bisa. Sama. Bisa Karena teknik towing itu kan sama kan, nggak hanya di buah, di pangan hewani juga sama kok Mbak. Daging itu semuanya sama kayak gitu. Jadi teknik towing itu tidak hanya pada air aja, bisa pakai uap gitu, uap air gitu kan. Jadi nggak langsung ditaruh di air gitu, nggak harus ada mangkoknya atau apanya gitu. Jadi sama, semuanya metode sama Mbak. Sama ya, teknik towing ini bisa digunakan di
berbagai macam bahan makanan, Iya, ada olahan. buah, sayur, Iya. tadi Hewani, makanan nabati. hewani juga bisa begitu. Ini lanjut ke tadi ya Mbak ya, pengolahan dan pemanfaatan produk hortikultura. Tadi ada sudah bisa disebutkan tadi buah dibekukan, lalu ada jelly, selai, kalau sayur tadi ada blanching begitu. Nah, selain ini, apakah ada teknik lainnya, Mbak? Sebenarnya kalau banyak misalnya produk hortikultura itu banyak sekali ya Mbak. Kemarin itu saya juga sempat ya Mbak berkunjung ke salah satu mitra industri kami. Itu beliau itu memanfaatkan pisang. Oke. Pisang itu jadi sebagai tepung pisang. Nah, tepung pisang ini kan bisa digunakan sebagai salah satu bahan untuk membuat kue, pengganti tepung terigu ya. Tahu sendiri kan ya, pisang itu kan seratnya tinggi Iya, betul. gitu kan. Nah, gitu. Mungkin itu bisa jadi alternatif salah satunya, bisa jadikan tepung pisang. Tapi pisang yang digunakan itu masih pisang mentah, Mbak. Kalau pisang matang kan nggak mungkin ya, Mbak. Biasanya kan Iya. langsung dikonsumsi. Kalau pisang matang kayaknya agak banyak, Mbak. Agak susah. Iya, makanya langsung pisang mentah. Itu selain tepung, bisa juga ini dijadikan sebagai olahan keripik. Ya, Kan betul. ada juga kan buah yang dikeringkan. Nah, proses pengeringan. Nah, ini. Jadi langsung dijadikan keripik, tinggal dibumbu-bumbui aja gitu kan. Itu sebenarnya kalau misalnya ibu-ibu di rumah tangga, kalau misalnya punya buah atau punya jenis-jenis apapun itu bisa digunakan sebagai salah satu olahan ya. Bisa menambah nilai perekonomian nih. Iya, betul. Nah, gitu kan. Bisa jadi peluang baru ya, Mbak ya. Nah, Iya. tadi ada pembubukan ya, tepung Iya, juga tepung, bubuk. lalu ada keripik juga. Iya, tepung gitu. Banyak, Mbak. Ya, untuk membuat tepung ini mudah juga Mudah kok, Mbak. banget. Berarti Tidak bisa perlu. di rumah juga. Bisa. Oh. Untuk membuat tepung ini bisa. Tinggal di rumah. blender aja. Bisa pakai blender, chopper dan lain sebagainya. Terus Atau di slice dulu. Di-slice. Jadi Aha. buah tadi misalnya buah pisang, Iya. buah pisang yang masih matang itu di Mentah. slice. Yang masih mentah? Masih mentah, yang masih mentah. Kemudian dipotong kecil-kecil, kemudian dikeringkan. Dikeringkan pakai Dikeringkan bisa oven mungkin Oven, atau oh. microwave atau Atau pakai oven. matahari. air dryer, bisa. Pakai air fryer, Oh, bisa, Oh, bisa, pakai air bisa, fryer bisa. juga bisa. Pakai air fryer bisa. pakai matahari Jadi- bisa, Mbak? Bisa. Tapi lama, Bisa Mbak. jemur. Tapi Jadi lama. teknik penjemuran. Dia kejemur nggak hilang, Mbak, itu nutrisinya? Nggak. enggak kan itu metode pengeringan kan Mbak itu. Metode pengawetan, lebih ke pengawetan itu ya, Iya. bukan ke proses pengolahan, itu lebih mengawetkan. Jadi kan memang prosedur itu membuat tepung itu kan memang dikeringkan. Jadi harus melalui tahapan pengeringan gitu. Tapi Jadi- kalau pakai air fryer tadi suhunya nggak boleh terlalu Iya, tinggi, jadi oke. 60 sampai 70 derajat aja. Setelah dikeringkan, baru Biasanya dihaluskan. 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 Oke, tidak perlu tambahan apa-apa berarti? Enggak perlu Mbak, jadi langsung jadi tepung itu Ya, udah. setelah dihaluskan nanti kalau ingin lebih halus lagi bisa diayak. Mudah juga ya dilakukan ya untuk ibu-ibu di rumah nih, bisa juga kalau misalnya lagi panen pisang nih banyak nih, bingung mau dibuat apa ya, dibuat kolak bosen. Nah, ini bisa dibuat tepung pisang, ini bisa mengurangi juga pembelian tepung, ini bisa hemat-hemat uang lagi nih ibu-ibu pintar-pintar untuk mengolah. Tetap bisa menghasilkan ya, Mbak. Iya, Pendapatan. untuk mengolah produk-produk hortikultura. Nah, kalau tadi Mbak, dulu itu saya pernah dengar kayak kapsul sayuran dan buah yang bisa mengganti nutrisi sayuran dan buah alami. Nah, itu apakah bisa? Apakah Jadi benar? vitamin ya, Mbak? Iya, Vitamin sih itu. Tapi di iklannya dia disebutkan bisa mengganti buah dan sayur gitu. Nah, ini apakah benar? Apakah benar ada vitamin yang mungkin bisa digunakan untuk mengganti nutrisi dari buah dan sayur? Dengan Sebenarnya- mungkin dengan proses tadi seperti itu. Sebenarnya kalau secara teori pasti dalam pengolahan itu, misalnya dalam pengolahan salah satunya tadi contoh pembuatan kapsul ya, Mbak. Biasanya itu ada memang beberapa mungkin dalam arti bisa menggantikan, bisa dengan catatan tertentu. Misalnya bisa menggantikan kandungan vitamin C atau bisa menggantikan kandungan serat dari si buah ini, atau misalnya mungkin bisa menggantikan kandungan vitamin A. Bisa, tapi ketika ditanya apakah bisa semua, pasti tetap ada salah satu bagian yang tidak secara sempurna bisa diperoleh. Tapi kalau ditanya bisa, pasti bisa, karena dari beberapa kandungan pengolahan juga biasanya pasti ada beberapa
beberapa teknik-teknik yang dilakukan. Misalnya ada penambahan beberapa vitamin atau ada beberapa fortifikasi yang dilakukan di produk kapsul tersebut agar memang bisa menggantikan si peran sayur dan buah. Tapi kalau misalnya ditanya apakah secara sempurna bisa menggantikan sayur dan buah, kalau misalnya memang secara teori ini pasti produk buah yang segar dan sayur yang segar ini memang konsumsinya lebih baik untuk dikonsumsi secara rutin daripada mengkonsumsi dalam produk kapsul atau produk tambahan-tambahan lainnya. Gitu. Baik, nah kalau dibandingkan produk buah dan sayur segar dengan produk buah dan sayur hasil proses hortikultura, baik yang mana ini Mbak? Mbak Yani silahkan. Kalau dibandingkan dengan produk segar dengan yang sudah diolah. Sebenarnya kalau misalnya membandingkan sebenarnya ya sama-sama bisa sih, sama-sama bisa dijadikan sebagai salah satu tujuan untuk mengawetkan kan, untuk mengolah hortikultura. Tapi kalau misalnya memang untuk yang segar itu memang lebih disarankan ya, karena kan itu sudah segar terus masih belum terjadi proses pengolahan lanjutan kan, masih ada komposisi nutrisi masih lengkap gitu. Tapi kalau sudah masuk proses pengolahan mungkin ada tambahan komposisi yang lain sehingga ada salah satu komposisi nutrisi yang mungkin berkurang. Tapi memang dua-duanya juga bisa digunakan atau disarankan sebagai salah satu metode untuk pengolahan hortikultura. Jadi sama aja sih Mbak. Tapi kalau memang ada plus minusnya memang sih. Jadi kalau misalnya lebih disarankannya ya mungkin yang lebih alami, yang lebih fresh itu gitu. Karena kalau masyarakat Indonesia itu terpatri dalam mindsetnya buah itu segar, Mbak. Iya. Nah itu. Itu. Jadi makan buah itu makan buah yang segar gitu. Mungkin masyarakat Indonesia ini belum awam tentang selai ini ternyata juga bisa, atau misalnya selai ini ternyata juga nutrisinya masih sama dengan buah segar. Nah ini mungkin bisa jadi insight atau pengetahuan baru nih bagi pemirsa MTA TV yang sekarang ini menyimak. Bisa tadi dengan mengkonsumsi buah, kalau misalnya khawatir nih saya punya buah-buahan banyak tapi gimana ya nanti kalau busuk. Nah ini mungkin bisa diolah dengan teknik pengolahan produk hortikultura tadi. Tadi ada pembekuan, lalu ada selai, lalu ada jelly, lalu yang sayur bisa di blending begitu ya Mbak ya. Nah ini Mbak Yani dan juga Mbak Dini, terima kasih sekali waktunya untuk hadir di sini berbagi ilmu tentang pengolahan produk hortikultura. Semoga ilmunya tersampaikan kepada pemirsa yang menyimak hari ini. Semoga bermanfaat untuk Mbak Dini dan juga Mbak Yani juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita dalam program BIM Berbagi Ilmu Manfaat kali ini. Terus saksikan program BIM setiap hari Rabu pukul 1 hanya di MTA TV channel terpilih. Saya Amalia Tina mewakili seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.